Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang praktikum tangki berpengaduk. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, kita harus mengetahui apa tujuan kita melakukan praktikum tangki berpengaduk ini. Yang pertama, yaitu mempelajari proses pengadukan dan mengetahui peralatan pengadukan. Dan yang kedua, menentukan korelasi konsumsi daya beberapa jenis pengaduk. Yang ketiga, menentukan waktu pencampuran hingga diperoleh kondisi yang serba sama. Landasan teori yang pertama yaitu tentang pengadukan. Jadi, pengadukan merupakan perlakuan dengan gerakan terinduksi pada suatu bahan di dalam bejana. Gerakan tersebut biasanya mempunyai pola sirkulasi. Adapun model operasi pola sirkulasi ini, yang pertama itu perputaran daun pengaduk, yang kedua sirkulasi dengan pompa, yang ketiga menggelembungkan udara dalam cairan. Yang kedua itu tentang pencampuran. Pencampuran yaitu peristiwa menyebarkan bahan secara acak yang akhirnya membentuk hasil yang lebih seragam. Jadi bahan yang disebar ini ada dari beberapa bahan, ada 2 atau lebih. Nah, lanjut itu vortex. Vortex ini merupakan pusaran air yang membentuk aliran yang bergerak secara tangensial. Vortex ini dapat dicegah dengan beberapa cara. Yang pertama itu dengan memposisikan tangki berpengaduk lebih ke tepi. Nah, yang kedua itu memasang baffle pada dinding atau sekat-sekat agar tidak terbentuknya vortex. Lalu ada pun jenis aliran yang pertama itu ada aliran aksial. Aliran aksial ini menimbulkan aliran yang sejajar pada sumbu putaran. Yang kedua ada aliran radial, menimbulkan aliran dengan arah tangensial dan radial terhadap bidang rotasi pengaduk. Lalu yang ketiga ini ada campuran. Pengaduk aliran campuran menurut pengaduknya, pengaduk terbagi menjadi 3 golongan. Ada yang namanya turbin. Turbin ini menimbulkan arah aliran radial dan tangensial. Ada propeller. Propeller ini menimbulkan aliran arah aksial, dan ada yang pedal. Pedal ini menimbulkan aliran arah radial dan tangensial. Nah, adapun metodologi percobaan. Yang pertama itu alat yang kita gunakan itu ada tangki pengaduk, ada motor pengaduk, dan ada pengaduk. Lalu ada ember, gayung, gelas ukur, stopwatch, dan juga baffle. Lalu ada bahan. Bahan yang digunakan itu ada air sebagai komponen utamanya, tinta cina, dan tepung memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menentukan waktu pencampuran. Lalu ada potongan plastik, fungsinya itu untuk menentukan arah aliran. Nah, metodologi percobaan yang lalu ada skema kerja dan melihat pola aliran. Nah, yang pertama itu hal yang harus kita lakukan, tangki tadi harus kita isi dengan air sesuai penugasan. Lalu kita pasang pengaduk pada tangki. Nah, setelah itu hubungkan alat tadi dengan arus listrik dan tekan tombol on. Lalu kita atur kecepatannya. Setelah kita atur kecepatan dan air tadi sudah berputar, masukkan potongan plastik untuk melihat pola aliran apa yang dihasilkan. Nah, ada skema kerja waktu pencampuran. Yang pertama itu seperti yang sama halnya dengan
pola aliran, tangki tadi kita isi dengan air. Lalu pengaduknya kita pasang dan setelah itu hidupkan alat. Nah, lalu kita masukkan tinta cina dan tepung. Setelah tinta cina dimasukkan dan tepung dimasukkan, lalu kita atur kecepatan pengaduk sesuai penugasan. Nah, kita atur waktu menggunakan stopwatch dari awal hingga tinta cina dan tepung tadi menyatu dengan air. Nah, setelah kita melakukan praktikum menghitung waktu pencampuran dan melihat pola aliran, lalu kita dapatkan grafik hubungan daya pompa dengan bilangan Reynolds. Nah, didapatkan dari praktikum yaitu grafik. Nah, dari grafik ini kita bisa mengetahui hubungan daya pompa dengan bilangan Reynolds pada pencampuran, yaitu dari hasil percobaan dapatkan bahwa semakin besar bilangan Reynolds-nya, maka semakin kecil daya pompa yang digunakan. Semakin besar bilangan Reynolds-nya, maka semakin kecil daya pompa yang digunakan. Ada pun beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu pengaruh densitas dan viskositas pada bilangan Reynolds. Yang kedua, pengaruh densitas terhadap daya pompa. Lanjut kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat dari praktikum ini yaitu yang pertama, penggunaan baffle sangat berpengaruh baik dalam melihat pola aliran maupun dalam waktu pencampuran. Karena saat menggunakan baffle pada waktu pencampuran itu akan lebih cepat daripada tanpa menggunakan baffle. Karena baffle tadi fungsinya yaitu untuk mencegah terjadinya vortex. Sedangkan apabila ada vortex maka bukannya pencampuran yang terjadi, malah yang terjadi itu pengumpulan. Jadi fungsi menggunakan baffle ini untuk mencegah terjadinya vortex dan pengumpulan tadi, sehingga waktu pencampuran akan lebih singkat. Lalu yang kedua, densitas dan viskositas sangat berpengaruh dalam perhitungan bilangan Reynolds. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.